Ketika pejabat bicara, rakyat yang pusing. Coba lo bayangin, lo baru aja ngalamin kecelakaan kereta yang makan korban jiwa. Terus, solusi yang keluar dari menteri malah nyuruh laki-laki pindah ke gerbong paling depan dan belakang. Posisi paling beresiko kalau ada tabrakan lagi. Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung. Atau lo lagi curhat soal lampu jalan yang gelap gulita dan rawan begal ke wali kota. Malah ditimpali sama lurah sendiri dengan nada "Cie, curhat dia bah" sambil cengar-cengir. Nggak boleh diceritakan. Ini bukan skenario karangan. Ini beneran kejadian dan viral di Indonesia. Beberapa bulan terakhir ini, publik Indonesia kayaknya udah kebal sama satu hal. Pernyataan pejabat yang asal bunyi. Bukan sekali dua kali, tapi berulang. Dan yang bikin miris, seringkali soal isu yang justru lagi bikin masyarakat susah atau lagi dalam situasi genting. Di video ini, gue bakal bedah beberapa kasus konkret, mulai dari level menteri sampai lurah. Kenapa ini terus berulang, dan apa dampaknya buat kepercayaan publik ke pemerintah. Simak sampai habis, karena ini bukan cuma soal gosip pejabat, tapi soal bagaimana komunikasi negara bisa langsung mempengaruhi psikologis masyarakat luas. Ketika gizi jadi kambing hitam. Awal tahun ini, Kepala Badan Gizi Nasional bikin pernyataan yang viral. Waktu ngomongin performa timnas Indonesia yang belum bisa nyaingin Australia atau Jepang di level dunia, beliau mengaitkan itu dengan soal asupan gizi, bahkan nyebut pemain keturunan yang gizinya lebih baik jadi salah satu faktor kemenangan. Mungkin berat karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung. Nah, sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi. Publik dan bahkan anggota DPR langsung bereaksi. Ini dianggap terlalu menyederhanakan masalah yang sebenarnya kompleks. Mulai dari pembinaan usia dini, infrastruktur sepak bola, sampai kualitas kompetisi domestik, semua direduksi jadi kurang minum susu. Sebelumnya, pejabat yang sama juga sempat cerita soal anaknya yang katanya minum 2 liter susu sehari sampai tinggi 180 sentian. Anak saya ada 2 orang laki-laki, itu anak yang pertama tingginya 181. Ya, anak yang kedua tingginya 185. Kenapa? Karena minum susunya diwajibkan sama ibunya dari kecil sampai SMA kelas 2. Wajib. Pertumbuhan anak saya yang kecil itu minum susunya 2 liter sehari. Jadi tulangnya besar-besar. Ya, makanya tubuhnya tinggi. Jadi tinggi badan tidak hanya masalah genetik tapi juga makanan. Kedengarannya cuma cerita personal, tapi buat masyarakat yang lagi struggle mikirin harga susu di warung, ini kerasa banget. Kayak lo nggak paham, hidup kami gimana. Salah sebut nama desa, presiden sampai turun tangan. Pertengahan tahun ini, ada momen yang cukup menarik. Menteri Koordinator Bidang Pangan salah menyebutkan nama desa yang baru aja dikunjungi presiden. Kesalahan kecil, tapi jadi sorotan karena presiden sendiri yang akhirnya angkat bicara di depan publik, mempertanyakan apakah perlu ada pergantian menteri gara-gara insiden ini. Tegal Retno. Oh. Waduh ini Menko tadi salah nama. Perlu di reshuffle nggak? Ini kelihatan sepele, tapi sebenarnya nunjukin pola yang lebih besar. Kalau detail sekecil nama desa aja bisa salah pas lagi sorotan media, gimana masyarakat bisa percaya data-data yang lebih besar dan lebih kompleks yang disampaikan pejabat yang sama? Orang desa nggak pakai dolar. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan netizen adalah soal pernyataan presiden waktu ngomongin isu pelemahan rupiah. Intinya, orang di desa katanya nggak kena dampak fluktuasi dolar karena mereka nggak transaksi pakai dolar. Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Masalahnya, pakar ekonomi langsung membantah. Kenapa? Karena walaupun transaksi harian orang desa emang pakai rupiah, harga pupuk, bahan baku tempe, sampai BBM, itu semua kena imbas kurs dolar lewat rantai pasok impor. Jadi meskipun kelihatannya nggak langsung, dampaknya tetap sampai ke dapur rakyat kecil. Data pemantauan media sosial nunjukin sentimen negatif yang dominan soal ini. Dan yang bikin publik makin kecewa,
klarifikasi resmi bilang itu cuma hiburan. Padahal buat masyarakat yang lagi kesulitan ekonomi, ini kerasa kayak kondisi mereka dianggap bercandaan. Kenapa pola ini terus berulang? Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Kenapa hal kayak gini terus kejadian? Pengamat politik menilai ini mencerminkan lemahnya pola pikir dan minimnya kehati-hatian pejabat publik saat bicara ke media. Presiden nampaknya akan memperbaiki pola komunikasi pemerintah ke rakyat. Jadi saya mengamini itu sebagai sebuah langkah positif. Yang lebih ironis, badan komunikasi pemerintah yang harusnya jadi peredam kritik malah kadang ikut menambah blunder baru. Ada juga yang menyoroti dari sisi psikologis komunikasi. Efek dari omongan pejabat itu jauh lebih penting daripada motivasi di baliknya. Maksudnya, nggak peduli apa niat pejabatnya. Kalau kata-katanya bikin masyarakat ngerasa direndahkan atau nggak dipahami, dampaknya tetap negatif. Yang menarik, ini bukan cuma soal 1-2 orang. Generasi muda, khususnya Gen Z, mulai menyuarakan keresahan yang sama. Minta pemimpin yang kompeten dan rendah hati, bukan yang asal klaim tanpa dasar. Dampaknya ke masyarakat. Ini bukan cuma soal viral atau jadi bahan meme doang. Cara pejabat negara ngomong itu punya efek langsung terhadap ketenangan hidup dan kesehatan mental publik. Kalau masyarakat terus-terusan ngerasa masalah mereka dianggap enteng, kepercayaan ke institusi negara bisa makin tergerus. Dan ini kelihatan dari eskalasi di lapangan. Ada demonstrasi mahasiswa yang muncul di berbagai kota mengangkat isu ekonomi dan gaya komunikasi elit yang dianggap gak nyambung sama kondisi rakyat. Bahkan, simbol-simbol protes kreatif bermunculan di media sosial sebagai bentuk sindiran, menandakan kejenuhan publik udah sampai titik tertentu. Jadi, pola asal bunyi ini bukan cuma soal salah ngomong sekali atau 2 kali. Ini soal bagaimana komunikasi pejabat publik bisa langsung mempengaruhi rasa percaya masyarakat ke pemerintahnya sendiri. Menurut lo gimana? Apakah ini emang cuma soal gaya bicara yang kurang hati-hati? Atau justru cerminan dari cara berpikir yang emang belum sepenuhnya nyambung sama kondisi masyarakat di lapangan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di Histora Haki.